Assalamualaikum kelas 5A. Pagi ini 23 September 2020. Kali ini kita akan belajar tentang seni, budaya, dan keterampilan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai seni tari. Nah, tari itu sendiri merupakan sebuah cabang kesenian dari seni gerak. Tarian itu adalah sebuah gerakan tubuh yang diiringi oleh sebuah musik. Biasanya tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan membentuk pola tertentu yang telah dipahami oleh para penari sebelumnya. Dalam sebuah tarian itu seseorang mempelajari gerak yang diiringi oleh musik sebagai untuk memperindah tarian yang ditampilkan agar penonton lebih memahami apa yang diinginkan, apa yang disampaikan oleh para penari. Biasanya dalam sebuah tarian itu ada cerita yang diangkat, yang ditampilkan agar penonton juga tahu apa maksud dari tarian tersebut. Maka biasanya tarian ini memakai pola, memakai sebuah musik, dan memakai kostum untuk mendukung penampilannya. Nah, properti dalam sebuah tarian itu adalah alat yang digunakan para penari untuk menampilkan tariannya. Nah, di sini properti tari atau alat yang digunakan itu biasanya terdiri dari kelengkapan busana tarinya. Nah, penari ini bukan hanya seorang wanita, tapi juga ada seorang laki-laki. Tidak hanya seorang wanita, tetapi juga ada laki-laki. Jadi sehingga kelengkapan busana tarinya itu menyesuaikan dengan jenis tari yang ingin ditampilkan dan siapa yang membawakannya. Nah, biasanya tarian itu sendiri secara properti, secara kelengkapan busananya itu biasanya kalau wanita, kalau cewek itu terdiri dari baju, dari kain, ada juga sunting, dan ada beberapa aksesoris yang menghiasi penari itu sendiri agar terlihat penari itu agar enak dilihat dan agar mendukung tariannya. Sedangkan laki-laki itu hanya biasanya memakai baju, celana. Nah, jika dia menari sebuah tari seperti tari pedang yang mengiringi persembahan, dia memakai tambahan yaitu datar dan kain. Tapi untuk tari-tari kreasi biasanya hanya memakai baju sama celana, dan biasanya baju dan celana dalam sebuah tarian itu berwarna lebih terang daripada baju-baju umumnya dan berbahan seperti bahannya itu licin-licin. Nah, itu untuk menambah agar si penari terlihat indah di atas panggung. Nah, properti atau kelengkapan dalam sebuah tarian itu tergantung tari yang akan dibawakan. Nah, misalnya tari pedang tadi, dia memakai senjata berupa pedang untuk menampilkan kegagahannya, ketangkasannya untuk melindungi para penari persembahan. Nah, ada juga tari selendang. Itu biasanya dia memakai properti atau alat yaitu kain untuk melihatkan lekukan-lekukan indah tangan mereka dalam memainkan selendang. Ada juga tari piring yang memakai piring sebagai propertinya. Jadi properti tari ini tergantung jenis tarian yang dibawakan. Nah, properti tari ini sendiri berfungsi untuk menambah keindahan dari tarian dan untuk menumbuhkan karakter penari agar lebih dimengerti oleh penonton. Jadi dari alat, dari properti tari tadi, maka dia menyuguhkan, dia menampilkan sebuah jenis tarian agar si penonton mengerti maksud dari tari yang dibawakan. Nah, berikutnya kita akan mengenal unsur-unsur dalam sebuah tarian. Yang pertama yaitu gerak tari.
gerak tari di sini merupakan unsur penting dalam sebuah tarian. Gerak tari ini sendiri yaitu merupakan lekukan tubuh yang harus diingat, yang harus dihafal oleh penari sebelum menampilkan tarian. Biasanya gerak tari ini sendiri memiliki makna yang berbeda setiap gerakannya. Nah, gerak tari ini akan berbeda, akan berpindah dengan iringan musik dan dengan pola. Jadi di dalam gerak tari ini, pertama dia menyajikan sebuah gerakan. Misalnya awalnya dia memperlihatkan gerak tari ini yang awalnya hanya mengenalkan tariannya dalam sebuah pola lurus, misalnya memberi hormat. Nah, dalam gerak tari memberi hormat itu biasanya menggunakan pola lurus. Setelah dia memberi hormat kepada penonton, dia akan pindah lagi pola sesuai pola yang telah ditentukan, yang setelah dipelajari. Nah, di situ maka gerak tari merupakan unsur penting. Jika tidak ada gerakan, jika seorang penari tidak hafal gerakan tari, maka tari itu tidak akan sampai maksudnya kepada penonton. Nah, yang kedua yaitu musik pengiring. Musik pengiring di sini untuk memperjelas tarian yang dibawakan. Untuk sebagai kode perpindahan pola juga dapat menggunakan musik pengiring. Musik pengiring ini untuk menambahkan suasana agar tarian lebih dapat dinikmati. Nah, yang ketiga yaitu properti tari atau alat yang digunakan oleh penari tadi. Nah, alat ini bermacam-macam tergantung jenis tarian yang dibawakan, seperti yang tadi di depan sudah dijelaskan. Yang keempat yaitu kostum. Tadi juga sudah dijelaskan, kostum itu busana penari laki-laki dan busana penari perempuan. Yang kelima yaitu tata panggung. Tata panggung di sini yaitu bentuk panggung untuk menampilkan tarian yang akan dibawakan. Nah, di situ kita bisa melihat panggung yang mendukung. Itu panggung yang kokoh biasanya, agar penari saat menampilkan gerakan-gerakan yang lincah, panggungnya, para penarinya tidak jatuh. Nah, maka panggung harus dibuat kokoh, dan untuk lebih menariknya lagi, maka panggung biasanya diberi hiasan-hiasan agar menambah suasana penonton saat melihat tarian itu dapat terasa lebih nyaman. Nah, ini tadi tentang tarian dan unsur-unsur dalam tari. Pola dalam tarian akan kita pelajari di tema selanjutnya. Nah, seharusnya kita belajar menampilkan sebuah tarian, tapi karena terkendala belajar di rumah, jadi praktek tariannya nanti ketika kita masuk sekolah, maka kita akan pelajari semuanya dalam bentuk praktek agar lebih kalian mengerti. Baiklah, kelas 5A tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah dengan semangat. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Assalamualaikum.